Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali dapat menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Malam hari ini Indonesia Business Forum masih akan kembali membahas mengenai dampak ekonomi di wilayah terdampak bencana banjir dan juga longsor, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Kami akan melihat bagaimana kemudian kerugian ekonomi yang akibatnya ini mengakibatkan ataupun terjadi di lokasi terdampak. Kita lihat kerugian ekonominya ini total 28,8 triliun rupiah sampai dengan 37,1 triliun rupiah. Di antaranya ada kerusakan infrastruktur di angka 15,2 triliun sampai dengan 20,8 triliun rupiah. Kedua adalah kehilangan produksi ekonomi, aktivitas ekonomi terhambat dan membuat kerugian 9,5 triliun rupiah sampai dengan 11,4 triliun rupiah. Begitu pula dengan beban rumah tangga yang menurun di angka 4,1 triliun rupiah hingga 4,9 triliun rupiah. Kita akan lihat bagaimana kemudian dampak makroekonominya di 3 lokasi terdampak berikut ini. Di sini kita bisa melihat pemirsa bagaimana pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi 0,8% hingga 2,5% di 3 wilayah tersebut. Begitu pula inflasi akan meningkat di angka 0,3% hingga 1,2%. Kita juga lihat bagaimana kemudian pengangguran yang berakibat terhadap dampak bencana di sana. Pengangguran pemirsa akan meningkat di angka 1,2% hingga 3,5%. Investasi di 3 wilayah terdampak akan menurun 1,3% hingga 4,0%. Ini adalah data yang dibuat langsung oleh ekonom FEB UI Fitra Faisal yang kemudian dibuat untuk kita tampilkan hari ini dan juga menjadi proyeksi dan juga prediksi dampak ekonomi di 3 wilayah tersebut. Bagaimana kemudian pemirsa dampak ekonomi secara keseluruhan yang tadi sudah kita lihat bersama? Apakah benar demikian? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum, terutama dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat ini yang diproyeksikan akan mengalami penurunan atau terkoreksi di angka 0,1%. Selengkapnya, usai informasi berikut untuk Anda. Ada sejumlah dampak besar pemirsa yang akan terjadi di 3 lokasi ataupun 3 provinsi di Pulau Sumatera ini. Dan kalau kita lihat tadi ada dampaknya banyak sekali, mulai dari pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi, begitu pula inflasi akan meningkat, pengangguran akan meningkat. Ini yang kemudian menjadi persoalan yang akan kita bahas pada malam hari ini di Indonesia Business Forum. Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber yang saat ini sudah kami hadirkan di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Fitra Faisal, tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam, Mas Fitra. Selamat malam. Baik. Saya juga ingin menyapa Beni Sutrisno, Waketum Kadin. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Saya juga ingin menyapa Pak Wijayanto Sabirin, Ekonom Universitas Paramadina. Selamat malam, Pak Wija. Malam, Celia. Dan saya juga ingin menyapa Pak Buchari Bahter, ini Ketua Kadin Sumatera Barat. Selamat malam, Pak Buchari. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa, ini Ibu Ispri Yanti yang saat ini bergabung bersama kami melalui Zoom. Ia adalah pengusaha laundry yang saat ini berada di Sumatera Barat. Nanti kita akan diskusi langsung ke Ibu Ispri Yanti. Halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam Mbak Celia. Baik. Untuk mungkin bisa langsung melihat bagaimana kondisi di sana, saya langsung bicara sama Ibu Ispri Yanti dulu. Bu Ispriyanti, ini usaha laundrynya sudah berapa lama, Bu? Sudah hampir 10 tahun, Mbak. Hampir 10 tahun. Saat ini kondisinya bagaimana, Bu? Yang outlet terkena itu semuanya ini Mbak habis. Parah karena kedalaman air di dalam laundry kurang lebih 2 meter. Ibu punya berapa outlet, Bu? Saya punya 4. Lokasinya di mana saja, Bu? Lokasinya ada di 4 tempat, tetapi yang terkena ini yang outlet untuk cuci karpet, sofa, spring bed, Mbak. Oke, dengan adanya kejadian seperti saat ini, artinya tidak bisa beroperasi sama sekali di lokasi tersebut? Untuk di lokasi saat ini, untuk beroperasi secara sempurna belum bisa, Mbak. Tetapi alhamdulillah beberapa mesin kami sudah bisa diperbaiki dan kami sudah bisa beroperasi. Itu masih terbatas kalau ada pengerjaan yang di lokasi, Mbak. Oke. Kalau untuk pengerjaan di outlet kami belum bisa.
Oke, artinya setelah berapa lama kemudian Ibu bisa beroperasi lagi aktivitas usahanya? Ini mengingat sudah 3 pekan begitu ya pasca terjadinya bencana? Iya. Hmm, Kami alhamdulillah baru mulai operasi lagi kemarin hari Senin, Mbak. mm-mm. Hari Senin kemarin, tapi belum Iya, maksimal. hari Senin. Iya, masih Eh, terbatas. Baik, di tempat usaha Ibu, di usaha laundry ini, itu pekerjanya ada berapa, Bu? Kalau secara totalnya ada sekitar 20, Mbak. Mm-mm. Tetapi kalau yang di outlet cuci karpet ini ada 10. Ada 10 orang. Apakah saat ini dimaksimalkan semua bekerja atau bagaimana? Pekerja tetap tetap masuk, Mbak. Tetap masuk. Tapi total-total kerugiannya mencapai berapa sih, Bu Is? Mungkin sekitar ada 100-an. 100 juta rupiah. Bu Is, Itu dengan asumsi alat-alat bisa diperbaiki, Mbak. oke. Bu Is, selama mengoperasikan bisnis Anda ini, Bu, usaha Anda, itu ada pinjaman juga nggak, Bu? Mungkin di bank. Alhamdulillah, Mbak. Oke, berarti tidak ada pinjaman di bank. Tapi kira-kira untuk kembali melakukan kegiatan bisnis dengan kerugian sekitar 100 juta itu kira-kira nanti akan ditutupi dengan apa, Bu Is? Untuk saat ini belum tahu, Mbak. Kami Hmm, masih belum berpikir ke arah sana. mm-mm. Eh, yang utama kami sekarang pulihin dulu seberapa yang kami bisa. Itu yang kami jalankan dulu. Mungkin ke depannya pikiran kami yang pertama adalah untuk relokasi tempat ya, Mbak ya. Karena kondisi begini takutnya kalau nggak belum ada apa ya antisipasi dari pemerintah kan juga kemungkinan akan terkena lagi. Oke, kira-kira mau direlokasi di mana, Bu? Ya kemungkinan kami cari tempat yang Hmm. lebih jauh dari sungai atau yang lebih tinggi gitu, Mbak. Oke, berarti selama ini itu bukan tempat pribadi, Bu ya? Itu tempat sewa begitu ya? Nah, yang ini kebetulan masih sewa. Oke, Bu Is, di sini ada perwakilan dari pemerintah juga. Apa yang ini Ibu sampaikan mengenai usaha Ibu yang juga mengalami kerugian akibat adanya bencana tersebut, Bu? Eh, mungkin ya kami pengen apa ya di support gitu, di support eh, gimana ininya pemerintah nantilah gitu. Apakah mereka misalkan menyediakan pendampingan atau menyediakan pinjaman lunak atau gimana nanti saya belum saat ini belum kepikiran juga gitu, Mbak. Oke, masih belum kepikiran sama sekali. Baik, saya langsung ke Mas Fitra. Mas Fitra, minta tanggapan Anda dong soal usaha di lokasi terdampak, termasuk usahanya Ibu Is yang memang kerugian mencapai 100 juta begitu. Bagaimana kemudian pendampingan yang akan dilakukan pemerintah? Ya Mbak Celia, jadi turut prihatin kepada Ibu sebagai em, orang yang berasal dari Sumatera Barat juga, saya merasa sangat berempati ya terkait dengan teman-teman yang terdampak di Sumatera. Nah, kaitan dengan itu, maka sebelum saya menjawab yang ini tadi Mbak Celia, tanggal 29 November saya membuat perhitungan dan kemudian baru saya serahkan kepada pihak-pihak terkait tanggal 1 Desember yang tadi Mbak Celia sampaikan. Jadi ada kerugian dampak ekonomi dari lower bound-nya 28,8 triliun rupiah, kemudian upper bound-nya itu 37,1 triliun rupiah. Kemudian saya merancang juga skenario dana recovery yang jumlahnya 51 triliun rupiah. Nah, kebetulan kemarin dari Kepala BNPB juga melaporkan kepada Presiden tinjauan yang dari lapangan dan nilainya 51,8 triliun rupiah. Artinya apa yang saya buat terjustifikasi di lapangan. Nah, itu buat apa saja? Nah, kalau kita sudah melihat bahwa ini yang usaha Ibu ini adalah masuk ke kategori services yang mana itu juga kalau dalam perhitungan saya terdampak household income-nya lossesnya sekitar 28%. Oke. Paling tinggi itu, 35% bahkan ya. Yang kedua itu sektor transportasi 28%. Jadi ibu ini bersama dengan ibu dan bapak yang lain yang berada di jasa services dan tourism memang memiliki potensi income yang signifikan jatuhnya. Dan oleh karenanya itu yang saya sampaikan juga dalam perhitungan saya bahwa dibutuhkan untuk segera menyalurkan dana kompensasi ini
dan windownya cuma 60 hari sampai paling tinggi 6 bulan. Kalau sudah lewat dari 6 bulan, maka akan ada scaring effect. Scaring effect artinya ya tidak pulih lagi, itu akan terdegradasi terus ya, dan tergerus potensi ekonominya. Dan senarionya adalah dalam waktu 60 hari sampai 6 bulan ke depan, setidak-tidaknya harus ada 10 triliun rupiah, dan itu sepertinya sudah berada dalam rencana pemerintah. Karena dalam diskusi saya dengar juga pemerintah bahkan tidak hanya 10 triliun, akan dikeluarkan 51 triliun dalam 6 bulan. Dan apakah duitnya ada atau tidak, kemarin Pak Purbaya sudah bilang, oke, butuhnya 51 triliun, kita punya 60 triliun. Artinya the money seharusnya sudah ada di situ. Oke, tinggal eksekusinya seperti apa. Nanti saya akan juga tanyakan kepada Pak Bukhari di sini dari Kadin Sumatera Barat, kemudian juga Waketum Kadin, ada Pak Beni, tapi usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Business Forum. Anda kembali pemirsa di Indonesia Business Forum, kami akan lanjutkan diskusi kami. Saya langsung ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, Kadin Sumatera Barat melihat kondisi seperti saat ini, kondisi usaha di Sumatera Barat sendiri dengan kejadian bencana banjir dan juga longsor seperti apa? Sektor apa saja yang paling terdampak di sana, Pak? Ya, terima kasih Mbak Zul ya. Jadi pertama-tama izin Pak Beni atas nama Kadin Indonesia dan Kadin Daerah Sumbar, Sumut, Aceh menyampaikan berduka cita ya atas kejadian ini. Nah, kembali lagi memang Sumbar ini, kejadian ini sangat memukul sekali. Kenapa? Karena ini di akhir tahun, di mana akhir tahun adalah destinasi orang berwisata dan libur sekolah. Ini kami dapat info dari teman-teman, itu mulai dari UMKM yang skala kecil sampai yang punya hotel. Berdampak revenue-nya turun, dia udah nyetok barangnya nggak laku karena tidak akan ada kunjungan wisata. Sebagaimana kita ketahui kan kunjungan wisata ini libur sekolah sama akhir tahun sama libur lebaran. Nah, ini yang kemarin kami juga habis FGD dengan Sumbar itu membentuk tim pemulihan ekonomi, Pak. Ekonomi gimana ini recovery ekonomi bisa cepat. Jadi tanpa kami sadari memang bukan hanya korban bencana aja yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, tapi pelaku usaha yang tidak terkena pun bencana seperti Kota Bukit Tinggi, kota-kota lainnya, objek wisata lainnya, Alan Panjang, Solo segala macam itu otomatis orang tidak jadi berkunjung ke Sumatera Barat. Mungkin saya pun mau pulang kampung nggak jadi karena kejadian ini gitu. Nah, ini peluang Sumbar itu kan memang salah satunya kan TTI ya, Tourism Trading Investment. Nah, ini yang saya lihat sangat berdampak sekali di sektor UMKM sampai ke atasnya, demikian. Oke, hingga saat ini Pak Bukhari, kondisi teman-teman di sana seperti yang tadi sempat Ibu Is sampaikan, apa kemudian yang dilakukan untuk kemudian memulihkan kembali, melakukan aktivitas ekonomi, atau ada sama sekali yang nggak bisa melakukan pergerakan aktivitas ekonomi atau bagaimana, Pak? Jadi ini memang butuh gerak cepat dari pemerintah ya. Maka kami juga dari Kadin, kebetulan Kadin Indonesia ya Pak Beni ditugaskan untuk membuat pra-assessment atau assessment terhadap daerah. Nah, kami sangat mengharapkan terjadi kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan pelaku usaha. Karena yang menerima dampak ini pelaku usaha. Ya kayak Ibu tadi kan dia harus kehilangan 100 juta, dia juga bingung apakah mau pakai uang mas segala macam dan banyak yang lainnya. Nah, momen ini menurut saya sih harus kita kolaborasikan. Kita lihat apa nih peluang yang usaha yang bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Karena untuk khusus Sumbar sebenarnya potensinya sangat luas termasuk sektor pertanian. Nah, pertanian inilah jadi nanti irisan segala macam. Jadi malah kalau data waktu saat gempa itu begitu gempa itu pertumbuhan ekonomi naik karena banyak bangunan baru, termasuk banyak hotel baru dengan hotel yang mitigasi bencananya cukup bagus. Nah, jadi harapannya usaha nanti berkembang itu memang diprotek dengan mitigasi yang bagus sehingga orang berinvestasi pun yakin gitu loh. Ya. Kalaupun terjadi bencana yang sama, mereka udah bisa mengukur kerugiannya itu berapa dengan mitigasi yang baik. Oke, tapi sempat sudah berbincang dengan pemerintah soal ini, maksudnya dunia usaha tuh butuh apa sih, insentif apa sih dengan kondisi seperti saat ini di Sumatera Barat? Sudah kita diskusikan juga. Memang salah satunya kan sekarang ini kita recovery dulu ya. Sudah tuh memang ini kan yang yang mungkin nggak tepat kan begitu dia udah recovery orang ini menganggur Pak gitu. Nah, ini yang perlu diciptakan lapangan usaha.
Minimal di daerah sekitar bencana atau mereka di lokasi, mereka misalnya dibikin lahan pertanian atau yang gampang misalnya perikanan. Nah, jadi memang harus segera begitu mereka sudah kembali ke atau dia ke apa namanya ke tempat semula atau tempat baru, mereka udah harus dibuatkan lapangan pekerjaan. Nah, termasuk ya mungkin tadi apakah ya mungkin ibu-ibunya ngebikin rendang yang bisa membuat ekosistem nanti hasil UMKM itu buat korban bencana juga. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama-sama. Harus dipikirkan secara bersama-sama. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, sebenarnya dari Kadin Pusat melihat bencana di 3 provinsi ini dampaknya akan seperti apa sih kepada dunia usaha, Pak Beni, secara keseluruhan? Iya, pasti dampaknya ada ya. Jadi kita punya pengalaman gempa bumi di Jogja waktu itu. Saya ditugaskan untuk dari Kadin juga itu ke Bank Indonesia agar diberikan keringanan pembayaran bunga usaha. Nah, itu nggak dikasih karena belum jadi bencana nasional. Jadi BI itu akan kasih waktu itu belum ada OJK. Nah, ini maksud saya teman-teman di Sumatera ini kan usahanya kebanyakan bukan besar tapi menengah ke bawah. Nah, itu kalau tidak ada semacam moratorium terhadap bunga, kasihan. Kalau ibu tadi kan dia pakai uang sendiri. Itu sih nggak masalah ya. Ya, tapi kan yang lain kan pasti ada nih yang ambil dari bank apa gitu ya. Nah, itu menurut saya itu yang pertama untuk usaha itu biar tidak disegel rumahnya. Karena di Jogja waktu itu disegel rumahnya. Itu. Begitu ya Anda melihat. Tapi kalau dengan kondisi seperti saat ini kan lagi proses pemulihan. Kira-kira butuh berapa lama Pak kalau misalnya dunia usaha harus mengalami fase pemulihan kemudian bisa stabil lagi? Anda melihatnya butuh waktu lama kah? Lama itu, aku rasakan kalau tergantung usahanya ya. Sumatera Barat memang tadi Pak Bukhari mengatakan tourism itu memang utamanya income dari tourism. Tentu tourism ini supportingnya banyak ya. Artinya ada hotel, ada restoran, ada permainan segala macam. Nah, ini kan pasti dia modalnya tidak modal sendiri, kebanyakan juga pasti ada pinjaman. Nah, kalau itu di rolling terus bunganya, kan akhirnya lama-lama lumpuh dia. Artinya ini kan bisa 1 tahun itu bisa baru jalan lagi gitu loh. Nah, makanya kita minta itu dibuat moratorium untuk jaga bunganya jangan dihitung. Pokoknya tetap, tapi bunganya jangan dihitung. Oke, harus ada insentif begitu ya, harus ada aturan begitu dari pemerintah sehingga bunganya tidak dihitung dan tidak memperparah begitu, tidak memberatkan dunia usaha. Saya ke Pak Wija. Pak Wija, tadi kata Pak Beni ini butuh waktu lama, bisa 1 tahun untuk pemulihan dan juga kondisi dunia usaha bisa stabil. Tapi kalau kita lihat dari statement Presiden Prabowo Subianto mengatakan 2-3 bulan saja ini kemudian sudah bisa beraktivitas normal. Aktivitas ekonominya, Anda melihatnya bagaimana nih? Ya, saya sepakat bahwa responnya harus cepat, tetapi tidak boleh terburu-buru. Kita jangan kehilangan momentum untuk melakukan transformasi ekonomi di daerah tersebut. Ini kesempatan. Saya mengusulkan respon cepat tapi terencana. Yang pertama yang harus dilakukan adalah perubahan tata guna lahan. Karena hal seperti ini akan berulang di masa mendatang kalau lingkungan tidak segera diperbaiki. Sehingga ini kesempatan pemerintah daerah untuk mengubah desain peruntukan lahan. Dan justru ini opportunity untuk membuat daerah ini lebih bagus. Kemudian ketika kita akan memperbaiki infrastruktur, jangan dikembalikan seperti semula. Jangan hanya rekonstruksi, tapi juga dielevasi menjadi infrastruktur yang siap untuk masa depan. Misalnya hal-hal yang berbau digital itu harus diperbaiki. Transportasi lebih mengakomodasi potensi perkembangan public transport misalnya. Dan yang tidak kalah penting adalah ekosistem bisnis. Kalau menurut saya sepakat sekali dengan Pak Beni. Ini dari sisi pendanaan bank harus dibantu. Kalau tidak akan segera bergulir. Tapi yang tidak kalah penting adalah kalau kita ingin membangun kembali ekosistem bisnisnya, bikin yang forward looking, ekonomi digital, platform e-commerce dan lain sebagainya. Jadi ini kesempatan untuk mentransform 3 provinsi itu daerah
yang terdampak itu menjadi daerah yang lebih maju, lebih efisien ke depannya. Jangan kehilangan kesempatan ini menurut saya. Tapi kalau kita lihat Pak Wija, ini kan juga ada POJK yang baru dikeluarkan kemarin 10 Desember begitu ya dari pemerintah untuk restrukturisasi dan relaksasi KUR begitu. Anda melihatnya ini udah langkah yang tepat belum dilakukan pemerintah dan apakah perlu sosialisasi mendalam sehingga ini bisa dimanfaatkan dengan baik? Ya, POJK itu satu hal, tetapi implementasi di lapangan itu tantangan yang lain. Bagaimana dengan misalnya bank swasta? Kalau bank himbara, pemerintah masih bisa memberikan rekomendasi dan hampir pasti dijalankan. Itu pun harus hati-hati. Jangan sampai kesempatan ini dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak terdampak, kemudian dia mencoba mengkaitkan diri dengan bencana ini untuk kepentingan tertentu. Nah, yang bank swasta saya rasa juga ini permasalahan yang lebih delicate. Karena apapun itu mereka tergantung kepada shareholders yang tentunya tidak akan mau menerima usulan seperti misalnya penghilangan pokok pinjaman dan lain sebagainya apapun kondisinya. Kalau bank himbara masih mungkin. Jadi sepakat dengan Pak Beni, tetapi POJK itu baru langkah pertama dari puluhan langkah yang harus diambil. Oke, baik. Berarti harus ada langkah kelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk ini begitu ya. Saya ke Bu Is lagi, ini tampaknya Bu Is ingin menyampaikan sesuatu langsung kepada pemerintah. Ini ada Mas Fitra di sini, Bu Is, apa yang ingin disampaikan, Bu? Ini ya Mbak, harapannya kami dapat ini ya, disupport sama pemerintah gitu untuk pemulihan secara cepat gitu kan. Untuk alat-alat kami yang biaya untuk servisnya murah itu alhamdulillah sudah kami tanggulangin gitu kan. Tetapi untuk yang servisnya mahal seperti kayak mobil gitu, terus juga alat-alat lainnya itu kami perlu bantuan. Dan yang utama itu untuk dana untuk relokasi. Baik, Mas Fitra mungkin langsung ditanggapi saja. Gimana langkah pemerintah? Ya, jadi dari apa yang saya hitung memang paling besar kebutuhan dana recovery-nya 22 triliun adalah untuk infrastruktur ya, semua rumah, industri dan seterusnya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah karena kita melihat ada household income losses, ada kehilangan dalam rumah tangga dan dalam kurun waktu 6 bulan ke depan kalau tidak ditangani segera itu bisa 2 triliun rupiah hilangnya. Maka dana kompensasi yang kemudian saya bikin skenario-nya dan sudah diberikan kepada pihak-pihak yang terkait itu 6,8 triliun rupiah untuk cash transfer. Kemudian ada untuk SMEs termasuk Ibu Es ini 5 triliun rupiah. Dan kemudian adalah untuk yang ke depannya untuk mitigasi risiko kebencanaan itu sekitar 3 triliun rupiah dan termasuk untuk recovery sektor agriculture yang mana di Sumatera juga itu merupakan kalau kita bicara Sumatera itu kira-kira ada 85.000 ya household di agriculture sectors ya di daerah yang terdampak itu merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya. Tapi saya juga sepakat dengan Pak Wija, ini adalah bagian atau cara kita untuk meriset Sumatera. Karena Sumatera selama ini selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dalam konteks teori ada yang disebut sebagai location game. Nah, kita selama ini kalau kita bicara Singapura menjadi regional hub untuk ASEAN. Nah, kita menjadikan Jakarta sebagai pusat dan tidak mampu untuk bersaing dengan Singapura. Nah, salah satu caranya adalah mendekatkan lokasinya ya di Sumatera sehingga kalau kita bisa lihat kenapa sih ada satu Maret dengan Maret yang lain berdekatan lokasinya? Karena itu adalah titik equilibriumnya. Itu adalah titik pusat ekonominya. Nah, maka kalau misalnya untuk menyaingi Singapura, ya kita harus juga membangun Sumatera. Jadi tidak hanya untuk merekonstruksi, tapi juga membangkitkan Sumatera ya sebagaimana pepatah Minang membangkit batang terendam. Ini batang-batang lagi terendam semua kita bangkitkan sekarang. Baik, jadi bukan hanya sekedar pemulihan tapi membangkitkan kembali Pulau Sumatera khususnya di 3 provinsi tersebut. Kita akan bahas bagaimana kemudian dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun ini. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum pemirsa. Ingat kita sudah memasuki kuartal keempat di tahun ini, proyeksi ataupun prediksi dari pemerintah itu 5,4% di kuartal keempat akhir tahun ini. Tapi dengan adanya bencana, banjir dan juga longsor, bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi kita yang seharusnya di angka 5,4, apakah betul
ini tidak berdampak sama sekali seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, maksudnya tidak akan begitu signifikan. Pak Wijaya, Anda melihatnya bagaimana? Ya, saya melihat 3 provinsi ini mewakili sekitar 7,2% PDB kita. Dan daerah terdampak kira-kira dari sisi populasi ya 3,3 juta. Ya kira-kira 12%. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kita bikin hitung-hitungan secara nasional, dampak ekonominya tidak terlalu besar. Tapi kita tidak boleh underestimate. Karena begini, daerah yang terdampak itu bisa menyeret daerah yang tidak terdampak dalam sirkulasi penurunan ekonomi. Tadi Pak Bukhari mengatakan Bukit Tinggi pariwisata nggak terdampak ikut turun. Nah kita harus ingat 3 provinsi ini itu menghasilkan 23-25% kopi di Indonesia, menghasilkan 13% teh di Indonesia, menghasilkan 5,5% CPO Indonesia, menghasilkan 4% kayu dan produk kayu Indonesia. Jangan sampai kalau tidak di-manage, ini kemudian mereka yang tidak terdampak itu kena impact juga. Misalnya CPO-nya tidak dibeli, kayunya tidak dibeli, kemudian kopi, teh terganggu. Jadi ada diperlukan sekali unsur kerja-kerja PR yang efektif. Dan juga kita harus bisa meminimalisir impact itu. Jangan sampai karena ketidaktahuan ini merembet kemana-mana. Misalnya ada orang ingin membeli produk dari 3 provinsi ini, apakah itu CPO, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian ada bencana, mengurungkan, apalagi ada uncertainty terkait dengan hukum misalnya. Nah ini harus segera diklarifikasikan untuk meminimalisir dampaknya. Untuk meminimalisir dampak yang terjadi di sana. Tapi ini juga akan berdampak kepada tahun depan artinya? Pasti. Karena tahun depan justru dampaknya lebih besar. Karena ini kan tahun ini hanya terdampak kira-kira 2 bulan di akhir ya. Tahun depan akan berdampak signifikan, tetapi kalau Pak Purbaya mengatakan bahwa disiapkan 60 triliun dan ini bisa dieksekusi cepat, rasanya ini bisa justru memberikan delta positif bagi pertumbuhan ekonomi. Makanya kecepatan reaksi ini sangat diperlukan. Oke, baik. Mas Fitra, kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ia katakan ketika ada pemulihan di lokasi tempat terjadinya bencana ini, maka akan ada pertambahan aktivitas ekonomi di sana, akan ada pertumbuhan di sana. Apakah benar demikian? Akan seperti apa pertumbuhan yang memang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan ini menjadi proyeksi di tahun 2026? Ya, apabila bisa dilakukan dengan cepat, apalagi tadi sesuai rencana dalam 6 bulan ke depan itu akan digelontorkan minimal 50 triliun tadi, saya rasa itu sangat bisa karena sebagaimana pengalaman bencana-bencana sebelumnya, bencana Sumatera Barat dulu ada gempa juga langsung bangkit lagi ya, itu karena memang ada fokus konsentrasi di sana. Dan biasanya kalau kita bicara room for growth ya, kalau Jawa kurang lebih sudah jenuh lah, kalau kita membangun Sumatera atau daerah-daerah di luar Jawa itu potensi ekonominya jauh lebih tinggi lagi, karena apalagi kalau kita bicara proporsi Jawa kemudian Sumatera. Nah, ketika fokus di Sumatera, maka secara tidak langsung itu juga akan memberikan kontribusi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi untuk kuartal keempat ini memang ada efek kontraksinya, Mbak Celia, karena kalau tadi dalam perhitungan saya itu sebenarnya buat keseluruhan Sumatera ya, jadi antara 0,8 sampai 2,5%, karena kita tidak hanya bisa mengkarantina dampaknya hanya di 3 daerah itu saja, tetapi pasti untuk keseluruhan Sumatera itu kan kalau kita bicara simulasi dampaknya seperti itu ya. Nah, sehingga itu bisa memberikan efek ekonomi secara nasional kontraksi antara 0,1 sampai 0,2%. Jadi memang pemerintah dalam hal ini cukup optimis bahwa kuartal keempat ini akan lebih tinggi dibanding kuartal 3 ya, 5,04%. Jadi kita udah dalam rentang 5,2 sampai 5,4%. Tapi dengan ada bencana ini ada faktor kontraksi antara 0,1 sampai 0,2%. Jadi setidak-tidaknya kalau kita bicara yang paling optimis di kuartal keempat ini 5,2%. Tapi itu pun ya kalau kita bandingkan ya dengan di whole year ini merupakan kuartal yang sebenarnya lebih tinggi. Tapi rasionalnya mungkin sekitar 5,1%. Tapi setidak-tidaknya kita masih bisa tumbuh sepanjang tahun ini di atas 5%. Itu merupakan bagian dari fondasi kita untuk ke depan 2026, Mbak Celia. Pak Beni, ini kan terdampak di 3 lokasi begitu ya. Kalau kita lihat ada 3 provinsi yang terdampak. Apakah ini juga akan terdampak kepada dunia usaha secara keseluruhan? Maksudnya terdampak juga kepada Jakarta atau seperti apa, Pak? Pasti ada dampaknya. Cuma besaran dampaknya itu
bisa dipahami dan diselesaikan ya. Karena logistik distribusi barang mayoritas memang dari Pulau Jawa. Walaupun di sana ada beberapa ya seperti produk yang nggak ada duanya di Indonesia, gambir itu cuma adanya di Sumatera Barat gitu ya. Tapi kan volume gambir nilainya nggak besar. Tapi logistik ini Indonesia kan selalu bicara logistiknya cost-nya tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Ya jelas kita negara archipelago, artinya bukan negara kontinental. Jadi lewat darat, lewat laut, nanti ada yang lewat udara, jadi mahal gitu ya. Jadi kalau terjadi satu konstruksi di satu tempat, pasti efeknya semua kena efek. Semua akan kena efek. Dan akhirnya berdampak kepada semua sektor, bukan hanya 7,2 terhadap PDB tadi 3 lokasi, tapi juga semua kena efek. Tinggal besar kecilnya itu nanti tergantung masing-masing sektor bisa ngatasi nggak itu. Oke, Pak, ini tadi disampaikan oleh Mas Fitra, itu sekitar 6 bulan lah dibutuhkan waktunya untuk pemulihan yang sudah disiapkan dengan 51 triliun rupiah seperti prediksi Anda tadi. 6 bulan ini dunia usaha akan seperti apa, Pak? Ya namanya pengusaha ya, pengusaha itu simbolnya kan pantang menyerah ya. Apalagi Kadin kan jujur, tabah dan setia. Gitu. Okay. Jadi selalu kita harus cari jalan, nggak mungkin kita diam. Ya tinggal kemampuan kita cepat atau lambat itu nanti tergantung usaha kita. Tapi kita tetap usaha kok. Tetap cari jalan, hari. Jalan apa yang dicari saat ini oleh dunia usaha di Sumatera Barat, Pak? Jadi kami sempat menghimbau ya ke pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dana recovery ini tadi yang Mas Fitra bilang seperti itu, berikanlah ke pengusaha lokal itu loh. Terutama Kadin ya Pak ya. Nah pasti kami juga akan berkolaborasi dengan pengusaha pusat. Ya Kadin saya pusat lah. Ya jangan dibalik gitu, maksudnya apa nih recovery misalnya konstruksi, ya maaf tendernya atau penunjukannya perusahaan di Jakarta. Ya Mak, kan yang usaha itu Bapak Bindari kan profitnya. Ya. Profitnya kan berarti nggak di Jakarta gitu. Nah kalau dikasih ke pengusaha lokal, saya rasa pengusaha lokal cukup mampu. APBD, APBN bisa mengerjakan, tinggalkan dibimbing aja. Toh beli barangnya juga di Jakarta. Tapi kan marginnya kan ini daerah. Nah ini yang kami sangat harapkan dengan adanya keberpihakan ke pengusaha lokal, putaran ekonomi akan meningkat Pak. Jadi otomatis kalau saya di daerah, saya dapat pekerjaan, saya bisa libatkan keluarga saya bisa libatkan lingkungan yang lain, dan akhirnya apa ya, pertumbuhan ekonomi kita tadi, kesejahteraan tadi akan cepat tercapai gitu loh. Okay. Itu salah satu harapannya Mbak. Langsung diberikan ke pengusaha lokal, mungkin Pak Wija bisa nanggapin, silakan Pak. Yang disampaikan Pak Bukhari ini bagus banget. Okay. Saya juga mendukung kalau bisa dalam proyek rehabilitasi, rekonstruksi nanti defaultnya adalah pengusaha lokal. Kalau pengusaha lokal tidak mampu, baru mengundang pengusaha nasional. Dan saya mengusulkan, biasanya kan turnkey ya, dikerjakan, dibayar, dikerjakan, dibayar. Untuk kasus ini dibayar, dikerjakan, dibayar, dikerjakan. Sehingga pengusaha lokal itu tidak perlu working capital. Ini juga membantu perbankan yang bekerja di sana. Tidak perlu melakukan restrukturisasi hutang, baru pengusaha lokal bisa bekerja. Dan kalau pengusaha lokal itu bergerak, dampaknya akan kemana-mana. Dan sifatnya, setuju tadi, lokal. Karena yang kita ingin bantu kan kawasan terdampak. Kalau yang mengerjakan BUMN, lagi-lagi uangnya akan ke pusat. Suppliernya akan dari pusat. Jadi mindset ini menurut saya perlu diwujudkan. Oke, apakah demikian pemerintah memanfaatkan pengusaha lokal, dibahas usai jeda, dijawabnya ya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya pemirsa, kita sudah masuk di penghujung segmen. Saya langsung ke Mas Fitra. Mas Fitra, pengusaha lokal harus dilibatkan. Jangan sampai ini cuma melibatkan pengusaha nasional saja. Gimana pemerintah? Iya itu masukan yang sangat baik sekali. Jadi intinya adalah bagaimana intervensi pemerintah sifatnya lebih crowding in, bukan crowding out. Ya, memanfaatkan usaha-usaha lokal atau dalam istilah Minangnya dari inyo ke inyo. Dari dia circular ya. Jadi memanfaatkan budaya kekuatan lokal ya untuk membangun lokalitas dan potensi ekonomi lokal tersebut. Dan ini akan sangat menjadi self belongingnya juga akan menjadi lebih tinggi kan. Saya yang bangun untuk teman-teman saya juga gitu kan. Dan pada akhirnya itu harusnya akan lebih baik. Dan itu seharusnya juga saya lihat sudah menjadi bagian dari
pikiran dari pemerintah ya untuk membangun Indonesia ya harus berbasis melalui kekuatan-kekuatan lokal tersebut. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah sebagaimana yang juga dalam report itu saya sampaikan, ini perlu dibuat National Reconstruction and Rehabilitation ya untuk Sumatera bagian utara ini, merujuk apa yang sudah terjadi di Aceh. Memang Aceh itu kalau kita lihat dari sisi ukuran ekonomi 41 triliun rupiah dalam ukurannya Brookings, tapi kalau ditarik dengan nilai sekarang itu sekitar 120 triliun rupiah. Memang tidak sebesar itu ya, dalam hitungan tadi kan 51 triliun rupiah. Tetapi tetap saja ini besar dan harus diorkestrasi dengan baik ya potensi-potensinya. Maka Presiden juga sebelumnya juga sempat menyampaikan bahwa kita akan membuat ya badan tersebut ya supaya untuk mempercepat proses rekonstruksi, rehabilitasi dan pembangunan Sumatera. Nanti di badan tersebut isinya siapa saja, Mas? Ini masih dalam konteks instruksi Presiden ya, nanti pada akhirnya kita akan melihat detailnya seperti apa berikutnya. Oke, tapi sejauh ini Mas Fitra, pemerintah sudah ada komunikasi dengan pengusaha lokal tidak untuk melibatkan? Secara informal saya tahu sudah ada ya, tapi kalau secara formal mungkin kita juga harus melihat ya bagaimana peraturannya, regulasi dan juga melibatkan secara letterleh pengusaha-pengusaha lokal tersebut. Tapi kalau secara informal komunikasi itu selalu terjalin gitu. Komunikasi itu selalu terjadi. Oke, Pak Beni dengan kondisi seperti saat ini butuh waktu juga untuk pemulihan. Kira-kira pemerintah harus tanggap seperti apa sih Pak Beni agar cepat dunia usaha bisa terselamatkan? Ya, pemerintah kan punya pengalaman waktu tsunami Aceh itu ya. Ada badan rekonstruksinya, rehabilitasinya. Itu sebenarnya sudah pernah dilakukan. Kenapa nggak melakukan seperti itu? Mungkin ada perbaikannya, ya, nggak persis lah. Tapi hal itu sudah pernah dilakukan. Dulu Aceh kan pertama apa? Akses jalan dibikin. Amerika malah yang bikin. Itu lebih baik daripada PU kita yang bikin malah. Jadi aksesibilitas itu penting karena selama ini begitu terjadi bencana begini kan orang nggak bisa sampai ke sana. Mau bawa apa juga nggak tahu. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya mengenai lokal itu saya setuju lah ya. Tapi industri itu kebanyakan memang di Jawa sih. Jadi kebutuhan misalnya teman kita di Bukhari mau bikin jembatan, yang bikin mesinnya semua di Jawa, yang harus dibawa ke sana kan, iya kan? Semen dia punya, tapi besi nggak punya. Nah ini kan sebetulnya kalau mau ya Medan aja, ada Medan Garuda Steel itu ya. Tapi ginilah, lokal harus dikasih porsi. Seperti saya setuju dengan Mas Fitra, ada kebanggaan untuk memperbaiki untuk dia sendiri gitu. Itu harus dikasih porsi lah. Oke, dikasih porsi. Tapi saat ini Pak Beni, Anda melihat ini sudah 3 pekan Pak Beni, bencana terjadi, sudah 3 minggu bencana terjadi. Apakah langkah yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat untuk dunia usaha Pak Beni? Sebetulnya sih dari sisi pemerintah sudah punya perencanaan, saya yakin punya perencanaan. Cuma mungkin diseminasinya belum sampai ke kita sebagai pengusaha. Belum sampai ke pengusaha. Pak Buhari, ada yang ingin Anda tambahkan Pak? Jadi memang kami di Sumatera Barat, teman-teman Kadin juga menghimbau Pak, pemberian bantuan itu kita beli di toko-toko lokal. Jadi misalnya peralatan pertukangan segala macam, termasuk sarung apa segala macam kita ambil di toko lokal supaya ekonominya bergerak gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini ada bantuan dari pusat dari Kadin, kita diserahkan uang, kita beli kebutuhan sesuai dengan apa di lokal, termasuk makanan minuman, nanti itu kita salurkan sesuai dengan ininya. Jadi ini yang hal kecil yang sebenarnya berdampak bagi pedagang-pedagang UMKM yang terkena ini, termasuk makanan. Makanan ya kan, makanan dan sebagainya. Ini mungkin harapannya dengan ini sedikit yang memang yang susah ini kan kebetulan saya berapa kali ngebangkitkan semangat ini untuk berwirausaha. Nah perlu inisiatif dari pemerintah gitu loh. Ya itu tadi nggak apa-apa kita beli barangnya lebih mahal, tetapi dampaknya itu positif gitu. Mungkin di Jakarta harganya 2.000, di Sumatera 3.000, ya 1.000 itu kan berputar di situ juga gitu loh Pak. Makasih. Oke, Pak Wija, Anda sepakat? Saya ingin menggarisbawahi pentingnya pelibatan tidak hanya pengusaha lokal, tapi juga masyarakat dan yang paling penting adalah pemerintah daerah. Ketika akan melakukan redesign kawasan. Karena saya yakin mereka selama ini punya masalah, tidak punya anggaran untuk memperbaiki, dan ini adalah kesempatan
yang bisa dimanfaatkan juga untuk memperbaiki kawasan yang selama ini menjadi concern mereka. Jadi perlu dilibatkan dari awal. Oke. Kalau kita lihat memang Menteri Keuangan akan memberikan transfer ke daerah, akan dipermudah, akan otomatis ditransfer di tahun 2026. Apa ini langkah yang tepat untuk membangkitkan ekonomi di sana? Atau Saya rasa ini langkah yang sangat tepat, karena ekonomi lokal harus digerakkan, spending pemerintah daerah itu salah satu yang paling efektif. Memang dari sisi pengawasan, monitoring, ini perlu didesain. Karena juga begini, masa-masa kritikal seperti ini, bencana seperti ini, ketika semua orang euforia ingin segalanya cepat, kita harus sadar ada kelompok-kelompok tertentu juga yang akan take advantage atas situasi ini. Ini terjadi pada saat COVID, terjadi saat bencana di Sulawesi, di Lombok, di mana-mana. Jadi kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Harus ada penyesuaian APBN tidak di tahun 2026 dengan kondisi seperti saat ini? Saya rasa begini, ketika ada angka 60 triliun yang diambil dari APBN tahun 2026, pasti akan ada spending yang lain yang digeser. Tetapi kita percayakan kepada yang punya otoritas di bidang itu, Menteri Keuangan dan timnya. Oke. Mas Fitra. Ya, jadi dari sisi kapasitas fiskal sebenarnya kita masih cukup memandai ya, apalagi di tahun depan memang sudah didesain defisitnya 2,68%, itu pun bisa dievaluasi kembali ya. Jadi kalaupun rentang defisit itu dibuat lebih besar itu tidak masalah, yang penting kan masyarakatnya itu terbantu dan perekonomian masih bisa meningkat dengan baik di tahun 2026. Dan saya rasa ini menjadi lecutan buat kita ya. Jadi keberhasilan itu kan dimulai dari sisi kesulitan. Nah, kesulitan ini yang mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita sebagai bukan hanya orang Sumatera tetapi orang Indonesia, dan membangkitkan negara ini bersama-sama, begitu Mbak Celia. Membangkitkan negara ini bersama-sama, begitu yang kita harapkan bersama khususnya. Bu Is masih bergabung bersama dengan kita? Baik, Bu Is tampaknya sudah tidak bergabung bersama dengan kita. Saya juga ingin tanyakan ke Pak Buhari. Pak Buhari, ada tidak konser utama Anda saat ini? Baik, tampaknya juga waktu kita sudah tidak cukup dan saya akan tutup Indonesia Business Forum kita pada malam hari ini. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang saat ini sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, dan kita bahas tadi mengenai dampak bencana yang terjadi. Harapannya nanti pemerintah bisa bergerak cepat begitu, menggerakkan perekonomian di 3 provinsi ini, sehingga nantinya pemulihan dunia usaha di sana akan kembali normal. Saya Celia Alexandra, terima kasih, sampai jumpa.